Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitrah Vitasari, dari Prodi Ilmu Komputer semester 3B, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori bahasa dan automata yang bertemakan grammar atau tata bahasa. Apa sih grammar? Grammar dalam bahasa Inggris atau bisa dibilang tata bahasa adalah sebuah aturan yang menggambarkan struktur ungkapan dalam bahasa Inggris, termasuk di dalamnya struktur kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dalam pembicaraan tata bahasa, anggota alfabet dinamakan simbol, terminal, atau token. Kalimat adalah deretan hingga simbol terminal. Bahasa adalah himpunan kalimat-kalimat, sedangkan anggotanya itu kalimat tak hingga. Sebuah tata bahasa memiliki sebuah simbol-simbol terminal. Yang pertama ada huruf kecil awal alfabet, misalnya A, B, dan C, tapi huruf kecil bukan yang kapital. Yang kedua ada simbol operator, misalnya itu ada plus, min, ataupun tanda bintang di atas. Yang ketiga ada simbol tanda baca. Misalnya itu ada kurung buka, kurung tutup, koma, dan titik koma. Selanjutnya ada string yang tercetak tebal. Misalnya itu ada if, then, and else. Nah, yang kedua, tata bahasa memiliki simbol-simbol non-terminal. Yang pertama, huruf besar awal alfabet. Misalnya A, B, dan C. Itu yang alfabet yang besar, bukan yang kecil seperti yang di terminal. Yang kedua ada huruf S sebagai simbol awal dan string yang tercetak miring, misalnya exper and statement. Itu ya. Huruf besar dalam akhir alfabet itu melambangkan simbol terminal atau non-terminal, misalnya X, Y, dan Z yang kapital. Huruf kecil dalam akhir alfabet melambangkan string yang tersusun atau simbol-simbol terminal, misalnya X, Y, Z. Kemudian huruf Yunani melambangkan string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal atau campuran keduanya, misalnya A, alfa B, dan Y. Dalam sebuah tata bahasa ada istilah yang ada derivasi, sentential, string, kalimat, terminal, dan non-terminal. Yang pertama ada derivasi. Apa sih derivasi? Derivasi itulah proses pembentukan sebuah kalimat atau sentential. Sedangkan sentential sendiri adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal atau simbol-simbol non-terminal ataupun campuran dari keduanya. Yang ketiga adalah string. String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan barisan karakter. Yang keempat itu adalah kalimat. Apa sih kalimat? Kalimat itu adalah string yang tersusun atas simbol-simbol terminal, sehingga kalimat merupakan kasus khusus dari sentential. Yang kelima ada terminal. Terminal ini adalah derivasi berakhir jika sentential yang dihasilkan adalah sebuah kalimat yang tersusun atas simbol-simbol terminal itu sendiri. Yang keenam, terakhir itu ada non-terminal. Maksudnya di sini non-terminal adalah derivasi atau belum atau tidak berakhir jika sentential yang dihasilkan mengandung simbol non-terminal. Sebuah produksi tata bahasa dilambangkan sebagai A ke alfa B, artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan penggunaan simbol A dengan simbol B ataupun alfa B. Jadi, sebuah produksi dilambangkan sebagai A ke B, artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan pergantian simbol A dengan simbol B. Simbol A disebut ruas kiri, sedangkan B-nya adalah ruas kanan. Oke, sekian penjelasan dari grammar kali ini. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Fitrah Vitasari, undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat.